Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan yang membuat saya bisa berdiri di sini dan menyampaikan pidato saya. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya tentang pentingnya berorganisasi. Mengapa saya menyampaikan ini? Mengapa saya menganggap bahwa organisasi itu penting? Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali hal yang bisa kita dapat di dalam sebuah organisasi. Entah itu soft skill, atau kelancaran berbicara, atau banyak hal. Nah, makanya saya bisa membawahi atau menjelaskan bahwa yang namanya berorganisasi itu sangat penting. Berorganisasi itu sangat penting. Yang pertama, di organisasi, kita dapat melatih diri kita sendiri untuk lebih maju daripada teman-teman yang lain. Dan di organisasi juga, kita dapat mengembangkan pikiran kita. Mengembangkan pikiran-pikiran kita yang belum pernah kita kenal. Di organisasi juga, kita dapat melatih beberapa banyak hal. Seperti berbicara, public speaking. Itu juga bisa dilatih di organisasi. Dan yang paling penting adalah di organisasi, itu melatih namanya jiwa kepemimpinan. Seperti itu. Makanya untuk anda-anda sekalian, yang memang belum memiliki minat untuk yang namanya masuk dalam sebuah ranah lingkup yang dinamakan organisasi, silakan Anda join. Silakan Anda masuk. Karena sangat sekali disayangkan, sangat sekali yang namanya kita membuang-buang waktu ketika kita hanya kuliah dan berangkat pulang tanpa ada aktivitas hal lain. Makanya saya tuh ingin sekali gitu, teman-teman sekalian, teman-teman yang lain, teman-teman di kelas itu pada ikut aktivitas, maupun itu aktivitas seperti aktivitas apapun di luar gitu. Aktivitas-aktivitas yang ikutin. Perbanyak relasi, mengembangkan sayap, baru nanti Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Ya walaupun jujur, yang namanya berorganisasi itu belum tentu bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Itu pasti. Karena manfaatnya akan didapatkan ketika Anda sudah lulus maupun sudah bekerja di dalam dunia perusahaan. Lalu bagaimana sih? Ada beberapa pertanyaan tentang orang gitu yang saya ingin ikut organisasi, tapi saya bingung ingin ikut organisasi apa. Nah, bagaimana cara memilih organisasi yang baik dan yang benar dan selaras dengan jiwa kita? Yang pertama, Anda harus mengerti bahwa bakat Anda di mana. Anda tuh memiliki bakat di dalam bidang apa? Apakah Anda memiliki bakat di dalam bidang sastra, di dalam bidang teknik, di dalam bidang musik? Silakan tentukan. Jika Anda sudah mengetahui Anda berbakat di bidang suatu hal, atau Anda mengetahui bahwa Anda berbakat dalam bidang suatu hal, pilihlah organisasi yang mengasah bakat Anda, yang meruncingkan bakat Anda. Misalnya contoh, di satu kampus, saya berbakat di dalam bidang musik. Berarti saya harus mengikuti organisasi yang bergerak dalam bidang musik. Itu nggak apa-apa. Itu akan melatih bakat Anda. Itu akan melatih yang namanya meruncingkan bakat Anda sendiri. Ada juga beberapa pertanyaan lagi. Saya ingin ikut organisasi, namun saya malu. Namun saya merasa yang namanya malu dengan orang-orang. Saya introvert. Nah, caranya seperti ini. Untuk menghilangkan rasa malu dalam join sebuah organisasi, itu sangat mudah. Yang pertama, jangan pernah merasa bahwa diri Anda adalah seperti orang yang tidak punya hidung. Tahu nggak sih? Kayak malu dilihat orang. Kan ada tuh beberapa orang-orang yang malu dilihat orang gitu. Ya kan susah ya kan. Pede aja, nyantai, bahwa percayalah bahwa diri kita adalah lengkap. Tuhan memberikan semua karunia kepada diri kita lengkap secara utuh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kedua, setelah mengerti bahwa diri kita sangat lengkap, diri kita sangat sempurna,
tapi jangan berlebihan ya. Itu adalah jangan pernah berpikir bahwa kita akan melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan dihujat mati-matian. Jangan pernah berpikir seperti itu. Berpikirlah, saya melangkah terlebih dahulu, baru setelah melangkah, saya akan mendapatkan apa. Nah, berpikir seperti itu. Yang ketiga adalah berpikir bagaimana. Berpikir ubah mindset Anda. Yang dulunya mindset Anda itu malas-malasan, mindset Anda itu kayak ya udahlah hidup gini aja, ya udahlah hidup seperti ini aja. Jangan seperti itu. Ubahlah mindset Anda tentang saya harus mengembangkan diri saya. Saya harus melebarkan sayap saya. Ubahlah mindset Anda menjadi seperti itu. Oke, pembahasan saya sudah mencapai tadi yang namanya pertama itu ada pentingnya berorganisasi, yang kedua bagaimana cara memilih organisasi, yang ketiga bagaimana ketika kita memiliki rasa malu untuk join di organisasi. Selanjutnya pembahasan adalah minusnya mengikuti organisasi plus minusnya mengikuti organisasi. Seperti yang kita ketahui, ketika kita berorganisasi, ketika kita masuk dalam sebuah ranah lingkup yang disebut organisasi, pasti ada yang dikorbankan dan pasti ada hal negatifnya. Yang pertama, jika Anda kuliah dan Anda masuk di sebuah organisasi, pasti Anda akan keteteran. Akan sulit mengatur waktu, akan sulit mengerjakan tugas. Bahkan tidak banyak teman-teman saya yang mengikuti organisasi, dia jarang mengerjakan tugas karena organisasi terlalu padat. Makanya saya sangat sarankan kepada kalian ketika sudah masuk dalam organisasi, pintar-pintarlah atur waktu. Pintar-pintarlah atur yang namanya jadwal. Pintar-pintarlah Anda mengatur diri Anda sendiri. Nah, yang kedua, minusnya berorganisasi. Selain Anda tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas, dan Anda juga lupa bahwa Anda adalah seorang mahasiswa. Yang kedua adalah Anda terlalu banyak menerima tekanan. Jelas, di kelas kita sudah menerima tekanan banyak hal. Kita sudah menerima tekanan banyak hal seperti tugas, seperti dosen ngamuk, ataupun dosen marah-marah. Itu menjadi tekanan buat kita. Ditambah dengan tekanan organisasi. Banyak problematika di organisasi yang agaknya sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan dengan cara bersama pun masih sangat sulit. Nah, itu adalah minusnya mengikuti organisasi. Kita akan mengalami tekanan yang lebih tinggi daripada siswa-siswa yang lain. Yang ketiga, ini menurut saya, yang ketiga adalah lelah dan capek. Jelas lelah dan capek itu adalah hal yang paling tidak bisa kita pungkiri untuk anak-anak, untuk orang-orang yang ingin bekerja lebih giat daripada yang lainnya. Sudah jelas. Kita sudah lelah kuliah dari jam 7 pagi contoh hingga sampai jam 2 siang, lalu dilanjut dengan organisasi pulang malam. Itu akan membuat badan kita capek. Ditambah dengan tugas yang begitu banyaknya akan membuat problematika hidup kita akan bertambah. Jadi saya sarankan untuk Anda yang ingin join di organisasi, Anda harus siap-siap tenaga, mental, dan waktu. Nah, di balik hal yang negatif, tentu ada hal positif di dalam sebuah organisasi. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ketika Anda mengikuti sebuah organisasi, maka Anda akan menerima yang namanya begitu pengalaman, begitu banyak pembelajaran, teman kita lebih banyak, saya kita lebih terlentang. Karena di sebuah organisasi kita terlentang. Secara tidak langsung kita dilatih oleh teman-teman kita sendiri dan oleh keadaan. Seperti contoh, anak-anak yang mengikuti organisasi, dia akan lebih pandai dengan public speaking dan dia akan lebih berpikir kritis, dia akan bisa yang namanya menolak tekanan kehidupan, dia akan bisa yang namanya menerima atau mengatur jam-jamnya dia. Karena kembali lagi, berorganisasi bukanlah hal tentang kita bergerombol, kita membahas sesuatu, tapi di organisasi kita secara tidak langsung kita belajar untuk menjadi diri manusia yang lebih baik. Maka dari itu, karena begitu banyak pentingnya
begitu banyak hal-hal yang bisa didapatkan dalam sebuah organisasi. Saya sangat menyarankan kepada anda semua untuk yang namanya berorganisasi. Saya sangat menyarankan kepada anda semua untuk yang namanya pentingnya berorganisasi. Ayo, para mahasiswa, kita bangkit. Jangan kebanyakan leha-lehe. Kita masih muda, kita masih sempurna, kita belum tua, kita belum ada capek ini, capek itu, segala macam, kita belum ada keluhan-keluhan. Marilah kerahkan tenaga anda untuk mengasah, meruncingkan bakat anda menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi di balik segala hal, pentingnya berorganisasi, ada pengecualian. Ini menurut pendapat saya. Ketika anda berkuliah dan anda bekerja, itu agak sulit untuk mengaturnya. Ketika anda kuliah, anda bekerja, ya anda tidak, menurut saya tidak usah mengikuti sebuah organisasi. Karena mau gimana pun ya susah gitu loh. Susah. Anda akan menerima tekanan 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat yang lebih daripada yang lebih. Tapi ini bukan pengecualiannya. Ini akan sangat bagus sekali jika ada seseorang mahasiswa yang kerja, kuliah, dan aktif di organisasi. Itu akan sangat-sangat menurut saya wow sekali atau amazing sekali ya. Tapi kalau saya sendiri, jika saya kuliah dan saya bekerja, maka saya akan fokus di pekerjaan saya. Saya tidak akan masuk di dalam organisasi. Karena apa? Karena menurut saya di dunia pekerjaan pun itu bisa melatih kita. Itu bisa meruncingkan bakat kita. Secara tidak langsung di dunia pekerjaan pun sebenarnya sama. Sistematikanya itu sama. Namun yang berbeda adalah bungkusnya saja. Tapi ini bukan pengecualian. Untuk kalian yang kuliah dan sambil bekerja, kalian adalah orang-orang hebat. Kalian adalah orang-orang yang istilahnya beruntung karena bisa membiayai diri anda sendiri dan membiayai pendidikan anda. Ya, cukup sekian pidato kecil saya. Jika ada salah kata ataupun salah bahasa, mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar dan kita juga sama-sama meruncingkan diri kita. Terima kasih.